Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, eh, apa yang akan kita lakukan bila memiliki banyak data yang akan disimpan dalam satu variabel? Misalkan kita ingin menyimpan nama-nama teman dalam variabel. Mungkin kita akan menyimpannya atau kita akan melakukannya seperti ini. Ini boleh saja seperti ini, tapi karena ini masih 5, kita masih bisa menulisnya manual satu persatu. Tapi bila ada data 100 bagaimana? Ya, masalahnya bila datanya banyak, contohnya tadi 100, pasti capek dong membuat variabel sebanyak itu. Oleh karena itu, kita bisa menyimpan itu dalam sebuah array. Nah, maka kali ini kita akan membahas apa itu array dan contohnya seperti apa. Array adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Seperti ini. Array menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya. Contoh di sini ada sebuah variabel nama teman. Dan nilai variabelnya ada 3, yaitu nama temannya Linda, Agus, Santi, dan dimulai dengan indeks 0, 1, 2, dan seterusnya. Indeks array selalu dimulai dari 0. Dan perlu diketahui juga, indeks tidak selalu dapat berupa angka. Biasa juga berupa karakter, teks, seperti itu. Seperti ini indeksnya adalah 0, 1, dan 3. Indeks 0-nya yaitu Linda, indeks 1-nya Agus, dan indeks 2-nya Santi. Bagaimana cara membuat array di Java? Bisa seperti ini. Cara yang pertama, string, ini tipe datanya. Kemudian nama variabelnya. Yang kedua, string, nama, kemudian ada kurung kotak ya di situ. Dan cara yang ketiga, string, kurung dulu, baru nama, new string, dan di situ ada angka 5. Apa maksudnya? Kita menggunakan kurung siku di situ untuk membuat array. Jadi sebelum membuat array, kita sertakan juga kurung siku. Kurung siku bisa diletakkan setelah tipe data atau nama array. Nah, contohnya tadi cara yang pertama, string, kemudian kurung siku. Kemudian yang kedua, string nama. Nah, kemudian setelah nama baru kurung sikunya. Dan di situ di cara yang ketiga ada angka 5 di dalam kurung siku. Apa artinya? Artinya adalah angka 5 dalam kurung artinya batas atau ukuran arraynya ada berapa. Contoh di sini ada array nama. Isinya adalah Linda, Santi, Susan, Nila, dan Ayu. Ada 5 arraynya, 5 indeksnya. Yang indeks 0 adalah Linda, 1 Santi, 2 Susan, 3 Mila, dan 4 Ayu. Kita akan mengambil data dari array. Kita tadi sudah membuat array seperti apa, kemudian kita pasti akan mengambilnya untuk dikeluarkan atau ditampilkan. Perintahnya sama, menggunakan sistem outPrint. Ya, tinggal kita panggil nama arraynya, kemudian indeks keberapa yang akan kita panggil. Contoh di sini ada indeks 2. Kira-kira outputnya seperti apa atau namanya siapa yang akan keluar jika kurung sikunya di situ ada angka 2. Ya, yang keluar adalah nanti Susan. Kenapa Susan? Kita ingat lagi, indeks array dimulai dengan angka 0. Ketika kita memanggil 2, maka indeks 2 yang akan dipanggil. Ya,
seperti itu. Itu kalau dari data yang contohkan di atas adalah yang dua adalah Susan, seperti itu. Paham ya? Kemudian mengambil data satu persatu dari array mungkin cukup capek ya. Kalau tadi datanya masih 5 masih enak kita menulis kodenya. Jika tadi datanya ada 100, ada 1000, nah, nanti ya. Ini kalau yang masih 5 seperti ini, atau 5 atau 4, masih kita bisalah mengetiknya. Bagaimana kalau data arraynya ada sampai 1000? Pusing kan? Bukannya pusing, kebanyakan lebih ke capek. Maka kita perlu perulangan. Masih ingat perulangan pertemuan sebelumnya? Kita perhatikan kode perulangan berikut. Situ ada contoh array. Kelasnya dengan menggunakan nama kelas contoh array. Variabel teman dengan tipe data string dengan arraynya Denny, Dodi, Dewi, dan Desi. Dan di situ ada perulangannya. Kita tidak menulis perintah outputnya sampai 4 kali, tapi kita cukup sekali. Nah, kita perhatikan di situ menggunakan atribut length ya untuk mengambil panjangnya array. Jadi i kemudian teman length ya, itu nanti untuk memanggil panjang arraynya. Jadi perulangan akan dilakukan sebanyak isi arraynya ya, karena akan berulang terus. Nah, sekarang mari kita coba ke dalam NetBeans.